Renungan hari ini, Kamis Putih, 2 April 2026. Bacaan Alkitab menurut Kitab Keluaran, pasal 12, ayat 1 hingga 14. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun di tanah Mesir. Bulan ini menandai awal segala bulan bagimu. Itulah bulan pertama bagimu tiap tahun. Katakanlah kepada segenap jemaah Israel, pada tanggal 10 bulan ini, setiap orang harus mengambil seekor anak domba. Seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah tangga menurut kaum keluarganya. Tetapi jika rumah tangga itu terlalu kecil, ia bersama tetangga yang paling dekat rumahnya harus mengambil seekor anak domba menurut jumlah jiwa. Perkirakanlah pembagian mengenai anak domba itu menurut keperluan tiap-tiap orang. Kamu boleh mengambil anak domba atau kambing, tetapi harus yang tidak bercela, jantan dan berumur 1 tahun. Kamu harus menyisihkannya sampai tanggal 14 bulan ini. Lalu seluruh jemaah Israel yang berkumpul harus menyembelihnya pada waktu senja. Kemudian sedikit dari darahnya haruslah diambil dan dibubuhkan pada kedua tiang pintu dan ambang atas, di rumah-rumah tempat mereka memakannya. Dagingnya harus dimakan malam itu juga. Daging itu dipanggang dan dimakan dengan roti tidak beragi beserta sayur pahit. Janganlah kamu memakannya mentah atau direbus dalam air, melainkan harus dipanggang di atas api, lengkap dengan kepala, betis, dan bagian dalamnya. Janganlah kamu sisakan apapun dari daging itu sampai pagi. Apa yang tersisa sampai pagi, harus kamu bakar habis. Beginilah kamu memakannya, dengan pinggang terikat, kasut pada kaki, dan tongkat di tangan. Makanlah dengan buru-buru. Itulah Paskah bagi Tuhan. Sebab pada malam ini aku akan menjelajahi tanah Mesir. Semua anak sulung dari anak manusia sampai anak binatang akan kubunuh. Dan atas semua ilah di Mesir akan kujatuhkan hukuman. Akulah Tuhan. Darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah tempat kamu tinggal. Ketika aku melihat darah itu, aku akan melewati kamu. Jadi, tidak akan ada tulah kebinasaan di antara kamu ketika aku menghukum tanah Mesir. Hari ini akan menjadi hari peringatan bagimu. Kamu harus merayakannya sebagai hari raya bagi Tuhan turun-temurun. Kamu harus merayakannya sebagai ketetapan untuk selamanya. Pada suatu hari, saya dan keluarga sedang dalam perjalanan melintasi jalan tol. Saya ingat persis, di lajur sebelah kiri mobil kami, ada sebuah truk yang sedang melaju. Entah bagaimana, tiba-tiba ada sebuah benda jatuh dan berbunyi cukup keras. Sontak kami semua kaget, karena benda itu sempat mengenai bagian sisi bawah mobil kami. Tidak tahu persis bagian mana, tetapi dentumannya cukup keras. Kami sempat berhenti sejenak, begitu juga dengan truk itu. Tidak lama, salah seorang turun dari truk dan mengambil benda itu. Rupanya benda yang jatuh adalah dongkrak. Betapa terkejutnya kami. Tak dapat dibayangkan andai dongkrak itu menghantam bagian vital mobil kami. Kami berterima kasih dan bersyukur pada Tuhan karena sampai di sini Tuhan meluputkan kami dari hal-hal yang mencelakakan. Paskah dari kata Ibrani Pesak, secara harafiah berarti melewati. Paskah adalah perayaan akan kebaikan Tuhan yang telah membebaskan umat Israel dari negeri perbudakan. Tanda darah anak domba tak bercacat yang dibubuhkan pada kedua tiang pintu dan ambang atas rumah menjadi tanda di mana Tuhan meluputkan mereka dari kematian anak sulung, sekaligus momen di mana Tuhan membawa mereka keluar dari Mesir. Umat Israel diminta untuk terus mengingat peristiwa ini dalam hidup dan perjalanan iman mereka melalui perayaan tahunan. Mari kita mengingat dan menghayati kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Kehadirannya membawa keselamatan, perlindungan, dan sukacita.
biarlah hidup yang kita jalani hari ini menjadi hidup yang selalu berbicara tentang Tuhan, dan setiap orang akan menemukan Kristus melalui kehidupan kita. Marilah kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas kehadiran dan karya-Mu dalam hidup kami. Kami akan selalu mengingat bahwa kami ada hari ini, semua karena anugerah-Mu. Amin.